Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa alaikum alihi wa sahbihi ajma'in. Wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Untuk kepada ibu-ibu, bunda-bunda jamaah Asyifa yang saya sayangi, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang dengan nikmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, berkumpul bersama untuk mengaji di majelis taklim Asyifa di Masjid Nurul Islam yang kita cintai. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad beserta para keluarga dan juga para sahabat beliau. Kepada yang saya hormati, bunda-bunda jamaah Asyifa yang saya sayangi, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini, kajian hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah sari tilawah, ketiga adalah sambutan dari Ibu Ketua Majelis Taklim Asyifa, keempat tausiah dari Ustazah Nini Hajah Darmati, kelima tanya jawab, keenam door prize, dan yang terakhir ketujuh adalah doa dan penutup. Untuk sesi selanjutnya akan ada tilawah dari Ustazah Fatma, maka saya persilahkan Ustazah Fatma. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, kita mengisi waktu yang sebenarnya biar berkah sebelum kita mengikuti kajian yang akan diisi oleh Ustazah Nini. Ibu-ibu yang bisa mengambil surat Al-Quran kalau berkenan, atau mungkin mau merajaah juga apa-apa. Kita baca juz 30 bersama-sama Ibu. Barangkali ada yang mau ambil Al-Quran dulu, monggo dipersilakan. Atau mau merajaah aja ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla
السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة وجوه يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما
Syukur senantiasa kita lakukan pada Allah SWT
kepada Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberi nikmat kita semua sehingga kita bisa hadir pada pertemuan rutin Majelis Taklim Asyifa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan dinul Islamnya yang telah menuntun kita menuju jalan yang terang. Insya Allah nanti kita semua bertemu di surga. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, terima kasih lagunya, terima kasih atas nikmat yang diberikan kepada kita dari Allah SWT, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang selalu saya katakan nikmat mau. Ada kesempatan, ada kesehatan, kalau tidak ada kemauan untuk menimba ilmu, untuk sharing bersama, mustahil akan ada di tengah-tengah kita. Ibu, saya sedikit memberitahu dari kegiatan di Masjid Nurul Islam ini, yaitu rumah tabib yang setelah melalui proses untuk tes insya Allah bulan Januari sudah mulai dibuka. Ustazah di sebelah sana ada rumah tabib yang kemarin selama 3 bulan kita mengumpulkan dana untuk membangun rumah tabib di atas sana. Insya Allah Januari ibu-ibu ataupun adik-adik ataupun kakak emas yang mau memberi mahkota kepada orang tuanya terbuka lebar untuk bulan Januari. Selanjutnya di PPG kita lagi digalang dana juga, digalang juga untuk buku-buku. Monggo yang mempunyai buku-buku Islami yang tidak dipakai di rumah bisa menghubungi pengurus masjid, bisa atau menghubungi kami atau menghubungi Ustaz Sufyan atau Ustazah Kuliah untuk buku-bukunya. Dan kegiatan kita di akhir tahun 2022 ini, terima kasih saya sampaikan kepada ibu-ibu hebat. Tiap hari adalah hari ibu. Tiap hari kita berdoa untuk ibu. Tapi izinkan di hari ini saya mengucapkan selamat hari ibu untuk ibu-ibu hebat. Tetap berguna bagi keluarga, bagi masyarakat sekitar, bagi umat, dan kita tetap takwa kepada Allah SWT. Tidak usah terlalu panjang karena Ustazah Lili Indrawati juga ada perlu yang sangat mendesak. Saya, Masya Allah, saya beruntung sekali ada di sana beliau yang sangat amanah setahu saya. Insya Allah ya Ustazah ya, membawa kita ke kehidupan aspirasi yang nantinya akan disampaikan beliau, peran wanita dalam membangun bangsa. Waktu dan tempat kami persilahkan, dari kami wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di atas, biar kelihatan, karena sudah terlanjur diparingi meja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada yang menyebut ya. Kita panjatkan salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk namanya yang senantiasa mengikuti insya Allah dari segenap bentuk kejahilian yang barangkali masih banyak ada di sekitar kita, dan mudah-mudahan kita termasuk ibu-ibu yang senantiasa berusaha untuk mentawadani, mengambil ibroh
dari apa-apa yang sepanjang ini Rasulullah SAW senantiasa memberikan contohnya kepada kita semuanya. Pertama, saya tentu sangat berbahagia bisa hadir Bu Ketua Asyifa Munani, ya Ibu Nani, matur sangat atas waktu yang diberikan kepada saya mengundang untuk hadir di tempat yang Masya Allah luar biasa ini. Ini barangkali pertemuan yang pertama kali kita di sini, di tempat yang Masya Allah dimuliakan oleh Allah, penuh dengan keberkahan, penuh dengan semangat, penuh dengan cinta. Mudah-mudahan tanpa cinta kepada Islam, tanpa cinta kepada ketauladan terhadap Rasulullah SAW, tentu panjenengan semuanya tidak menyempatkan hadir. Kalau Bunani tadi bahasanya adalah mau, maka kalau bahasa saya adalah karena cinta. Berkumpulnya kita di sini adalah karena kecintaan kita, cinta kepada keinginan untuk mendapatkan ridho Allah, menginginkan kecintaan untuk mendapatkan keberkahan di dalam setiap aktivitas kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin sebelum saya memberikan takbirah sebetulnya, kalau saya ini sebenarnya untuk grogi juga kalau dipanggil Ustazah karena tidak dari pesantren. Ya, dipikir dipanggil Bunda jauh lebih enak bagi saya gitu. Tidak tidak menjadi sebuah beban gitu ya. Karena barangkali Ustazah itu adalah mereka yang memang secara secara keilmuan mereka hadir dari pesantren gitu ya. Yang ilmunya adalah ilmu yang luar biasa. Saya belajar dari banyak ustaz-ustaz kita yang memang memberikan banyak kajian sambil semangat menimba ilmu, semangat mengamalkannya, ya, seperti itu saja. Sehingga mungkin ini sekedar sharing dari saya kepada panjenengan semuanya, sekaligus silaturahmi saya sebagai salah satu wakil panjenengan di DPRD Provinsi Jawa Timur. Mungkin sebagiannya juga lebih banyak yang belum pernah bertemu, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi nama saya Lili Darwati, saya tinggal di Keputih, agak jauh dari sini. Kebetulan alhamdulillah dikaruniai 6 orang anak dan suami yang sekarang asal di ITS sebagai gugus di perkapalan, ya, guru besar di perkapalan. Dan sejak Januari 2020 saya diamanai untuk menjadi salah satu dari anggota dewan kita di DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PKS. Alhamdulillah ini kesempatan bagi saya juga untuk bertemu dengan panjenengan, karena memang sesungguhnya tugas dewan salah satunya adalah betul-betul bisa bertemu dengan warganya. Ya. Walaupun lewat pengajian tidak apa-apa, semua kesempatan yang memungkinkan kami untuk bertemu dengan panjenengan itu sangat kita syukuri. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu sekedar pembuka saja mungkin dari awal perkenalan saya. Nanti mudah-mudahan panjenengan semuanya bisa mengikuti medsos saya sehingga tahu betul aktivitas saya terkait dengan kegiatan di kedewanan. Nah, karena hari ini Bu Nani dan teman-teman yang pengurus mengundang saya untuk memberikan satu materi barangkali yang cukup perlu untuk mungkin kita kaji dan menjadi semacam refreshing kita kembali menjadi seorang ibu dalam mengambil peran sebagai seorang sekolah bagi anak-anak kita, bagi generasi anak kita, bagi para penerus bangsa. Dan ini menjadi sangat utama tentunya. Kalau kita bicara tanggal 22 Desember, semuanya memperingati hari ibu. Bahkan yang biasanya anak-anak disuruh ibunya pun juga berlomba-lomba membuat meme, membuat video, membuat apapun yang intinya adalah terima kasih mama, terima kasih bunda, terima kasih emak dan sebagainya. Yang bahkan kalau panjenengan sering ikuti TikTok, ya, ini ada banyak cerita-cerita lucu
yang kemudian para emak ini protes. Oh biasanya kamu tuh kelompok ya. Saya ini bolak-balik I love you mami gitu. Jadi ini hal-hal yang kadang memang apa namanya menjadi sebuah area. Menjadi sebuah hal yang cukup lucu di kehidupan kita. Tetapi tidak kalah karena apa? Manusia itu kan sifatnya selalu mengambil momen untuk melakukan sesuatu. Kita pun kadang tidak hanya itu, apapun itu. Kadang kita mau minta maaf dulu, lebaran dulu. Kita mau kayaknya saya pengen berubah nih, jadi orang yang baik. Nunggu apa? Nunggu tahun baru saja. Atau kita nunggu yang lain-lainnya. Oke, tidak apa-apa. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Apapun yang kita lakukan, yang itu insya Allah kita berniat untuk terus untuk menjadi lebih baik, walaupun banyak momen perlu mengambil momen tertentu itu baik-baik saja. Ya, ibu-ibu pengajian Asyifa yang saya muliakan, kita tentu memahami hal yang pertama mungkin karena momen di mana Presiden Soekarno pada saat itu ya, meresmikan apa namanya kegiatan dari para perempuan dalam Kongres Perempuan Indonesia ya, pada tanggal 22 Desember. Maka kenapa kemudian kita lebih sering memperingati hari ibu itu di tanggal 22 Desember, walaupun Bu Nadia tadi sudah menyinggung setiap hari saja juga hari itu tetapi itu tadi karena kemudian ada momennya, ada acaranya yang membuat kita kemudian semangat, kita kemudian juga ingat bahwa tanggal 22 ini adalah hari Kongres Perempuan. Kita jadikan hari ibu, maka ini kita jadikan momen bersama untuk berkumpulnya para ibu kita. Semangat untuk kembali merefresh kecintaan kita. Wih, ngeri untuk merefresh. Kecintaannya perlu direfresh, perlu diingatkan. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya adalah ibu-ibu yang memang ini semuanya ibu-ibu ya. Tidak ada anak mudanya semuanya ibu-ibu ya. Atau memang Asyifa ini apa untuk ibu-ibu saja ya? Oh, tidak sebenarnya untuk perempuan, artinya anak gadis itu sebenarnya boleh ya. Di sini nggak ada yang anak gadis gini. Oh, ada satu, oke, satu nanti saya berikan hadiah. Mbak siapa? Mbak Neti. Oh, Septi, Mbak Septi, ya. Satu di antara sekian gadis-gadis yang ada di Pondok Maritim yang kemudian hadir di majelis kita di Asyifa. Ibu-ibu, sebenarnya memang perempuan ini memiliki satu keluar biasaan. Karena apa? Barangkali kalau kita menemui banyak problem di masyarakat kita, ya, di masyarakat kita, di mana sesungguhnya kewajiban antara laki-laki dan perempuan di luar sana itu sama. Kita memang berada di dalam lingkup untuk senantiasa menjaga perempuan-perempuan kita untuk tetap menjadi orang-orang yang juga masih di dalam koridor ya, dalam koridor apa namanya, baik itu di dalam etikanya, baik itu di dalam aktivitasnya, baik dalam apapun itu ya, menjadi seorang wanita yang memang tetap berharga. Betapa Islam ini cukup menghargai perempuan dengan keluar biasaannya, seperti sebuah permata yang ditempatkan di tempat yang sangat tinggi yang tidak mudah untuk menjangkaunya. Hanya sayang terkadang permata ini lupa bahwa dia adalah permata, maka kemudian lingkungannya juga kadang membentuk dia sendiri juga tidak bisa menjadikan dirinya sebagai sebuah permata, sehingga kemudian apa yang terjadi, perempuan lebih banyak menjadi olok-olok. Maka bisa kadang perempuan jadi pelakor misalnya, perempuan jadi apa namanya, yang merusak ya bangsa, perusahaan dan sebagainya itu sering kita dengar. Dan ini tentu menjadi sebuah evaluasi besar bagi kita semuanya. Oke lah, kalau kita semuanya ada di masjid ini, insya Allah adalah manusia-manusia yang terpilih yang senantiasa menjaga diri. Tetapi saudara-saudara kita yang di luar sana seperti apa? Maka tentu
tentu kita perlu untuk turut serta menjaga mereka. Ya. Tentunya bukan berarti kemudian menjaga itu ketok ya. Tetapi bagaimana kita yang lebih paham, yang kita sudah menyadari bahwa Islam ini menjaga perempuan, kita pun yang kemudian turut menjaga para perempuan kita. Lewat mungkin semangat kita memberikan aktivasi kepada mereka, aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Ibu-ibu yang ada di pengajian ini saya kira adalah perempuan-perempuan pilihan yang punya kesempatan banyak untuk kemudian juga membuat sebuah aktivitas yang lain yang itu memberikan manfaat kepada masyarakat kita. Entah itu hanya sebuah misalnya grup-grup keterampilan atau mungkin grup-grup kalau di sini apa misalnya ada yang disebutkan tadi oleh Bu Nani, ada rumah kafe, ada rumah kafe untuk anak-anak kita. Ada juga mungkin grup pengajian, ada juga mungkin harapannya adalah grup-grup pemberdayaan perempuan. Intinya adalah bagaimana kita mampu untuk memberikan yang sedikit kita bisa dari potensi kita untuk tetap mengajak perempuan ini berada dalam jalur yang benar, aktivitas-aktivitas yang senantiasa dijaga. Di sana nanti kita bisa memberikan semangat untuk terus menjaga eksistensi keperempuan kita, ya, kemuslimahan kita utamanya di kalangan lingkungan kita. Ya. Ibu-ibu tentu itu bukan hal yang mudah, tetapi saya kira bisa. Setiap yang kita, apa yang ada di depan mata kita sesungguhnya adalah apa yang menjadi tantangan bagi kita. Tinggal bagaimana kita memiliki semangat dan kemampuan untuk bersama-sama merubah apa yang ada di dalam masyarakat kita, di tengah masyarakat kita ini untuk menjadi lebih baik. Ya. Itu peran perempuan kalau kita insya Allah berada di dalam lingkungan masyarakat kita. Tapi satu hal yang sangat unik ketika kita para perempuan ini dijadikan sebagai seorang ibu, menjadi istri, menjadi ibu. Ada hal yang menarik, tanya jawab antara Rasulullah dengan sahabat yang saya kira itu sudah sering untuk mendengarnya. Ya. Bagaimana ibu ini memiliki nilai yang jauh, ya, kalau kita katakan 3 kali penghormatan terhadap ibu baru bapakmu itu adalah penghormatan yang luar biasa. Bagaimana Islam ini menempatkan ibu di tempat yang sangat tinggi. Ketika sahabat menanyakan siapakah yang wajib saya hormati, ya Rasulullah, maka pertanyaan jawabannya panjang Rasulullah, ibu. Lalu siapa lagi? Ibu. Dan siapa lagi? Ibu. Lalu kemudian siapa lagi? Baru bapak. Artinya bagaimana Islam ini membawa kita, mengajak kita menjadi seorang wanita mulia yang bernama ibu, yang dengan peranannya harapannya maka anak-anak akan menjadi anak-anak yang tumbuh baik atau tumbuh baik. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Tumbuh yang tidak baik itu banyak mengandung faktor ibu. Maka kenapa kemudian penghormatan ini luar biasa yang diberikan oleh Islam kepada kita. Ya. Ibu-ibu, kita menyadari betul bahwa wanita ini harus kuat, wanita ini harus sehat, wanita ini harus berilmu, kuatnya lagi. Kalau laki-laki bagaimana Bu? Laki-laki punya perannya sendiri nanti. Laki-laki harus menjadi seorang pemimpin, dia punya tanggung jawab, dia punya kemandirian, dia punya kekuatan. Kekuatan tidak hanya fisik, tetapi kekuatan juga di dalam hal berpikir. Nah, maka kita sekarang bahas aja masalah ibu, bagaimana seorang ibu, seorang wanita diberikan peran yang luar biasa menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Kalau kita melihat sekarang bagaimana lingkungan kita yang misalnya lingkungan kita sekarang ini menjadi lingkungan yang baik atau tidak baik dalam hal etikanya seorang anak, dalam sopan santun anak di dalam berbahasa, berbicara, itu lebih banyak para pendidikan ibu. Kenapa ibu ini memiliki peran yang luar biasa? Karena dia adalah perempuan yang ada di rumah, yang dengan kasih sayangnya, dengan keikhlasannya, dengan ketulusannya, dengan sikap lembutnya akan memberikan satu warisan yang berkepadaan kepada jiwa.
Kalau bapak dia dengan keutamaannya dia di luar rumah untuk bekerja misalnya, maka tentu waktunya akan lebih sedikit dibandingkan ibu yang ada di dalam rumah. Walaupun sekarang perempuan-perempuan sudah pada banyak yang keluar rumah, tetapi peran dia sebagai seorang ibu tetap harus berjalan. Ya. Kalau sekarang secara teknologi ini akan sangat dimudahkan. Boleh sendiri di mana saya ngomong dari diri saya sendiri ya. Sebagai seorang anggota dewan dengan kewajiban saya harus menuntaskan seluruh kinerja bersama dengan masyarakat, juga melakukan kegiatan-kegiatan di luar, maka yang saya lakukan adalah lebih banyak kepada memanfaatkan waktu-waktu yang ada ketika di rumah dengan lebih optimal. Walaupun itu tentu sangat sedikit sekali. Tetapi terkadang dalam beberapa kegiatan begini saya alhamdulillah saya jadi dewan ketika teknologi ini sudah maju, sudah ada video call. Ya. Sehingga kalau saya ada di Jakarta, di Bandung, pagi-pagi saya bisa memastikan anak-anak sudah sudah siap sekolah misalnya untuk yang kecil, karena kebetulan anak-anak sudah besar semua, 4 sudah kuliah dan yang 2 masih SMA dan SD kelas 6, sehingga sudah mandiri, sudah cukup mandiri. Artinya tidak membutuhkan lagi bantuan secara teknis untuk beberapa kegiatannya, tetapi hanya perlu untuk diingatkan. Maka saya sangat bersyukur karena Allah sudah memberikan sebuah takdir yang memang mungkin sudah kehilangan dan ketika kemudian Allah berikan saya amanah yang lain, anak-anak sudah siap. Dan itu juga yang bagaimanapun juga peran ibu tetap ada. Ketika anak-anak kadang ada masalah, maka mereka kadang juga menyampaikan, walaupun itu hanya di WA ataupun ada video call ataupun ada apapun teknisnya, tetapi ketika kemudian kita juga bisa memberikan apa yang mereka butuhkan, sentuhan, memberikan pemahaman kepada mereka, kita insya Allah juga anak-anak bisa ya alhamdulillah. Termasuk kegiatan seperti ini, terkadang anak-anak nanya, Umi mau kemana gitu ya? Umi mau ke pondok maritim. Ada acara kebetulan diminta untuk mengisi pengajian, misalnya seperti itu. Atau Umi mau ke Bapak Jerawat ya. Pagi-pagi sudah senam, terus senam. Ada kegiatannya dewan seperti itu Bu ya. Jadi bukan kegiatan dewan, salah satu kegiatan yang saya lakukan sebagai salah satu anggota dewan turut serta membersamai masyarakat dalam kegiatan mereka. Di antaranya juga misalnya kalau pagi, minggu pagi biasanya kan ibu seringnya ada kegiatan senam. Saya datang ke sana sambil melihat kondisi masyarakat, memperkenalkan dan silaturahmi kepada mereka, juga memastikan bahwa semuanya baik-baik saja, mudah-mudahan seperti itu. Dan alhamdulillah dengan itu kita bisa kemudian membersamai seluruh kita mungkin, dan saya ini mungkin tidak jauh usia dengan panjang semuanya mungkin sebagainya. Ya, jadi kalau saya belajar dulu itu iklim kita ini adalah panas dan hujan. Panas pada musim April sampai Oktober sampai April misalnya hujan. Kalau sekarang kan enggak. Setiap waktu bisa hujan, setiap waktu bisa panas. Pun begitu ternyata memberikan dampak yang signifikan kepada perubahan anak-anak kita. Kondisi kemasyarakatan kita juga di dalam aktivitas juga ternyata berbeda. Ada peningkatan teknologi yang tadi saya bilang kalau saya memanfaatkan dalam hal yang positif, tetapi kita tidak menutup banyak kemungkinan bahwa ada peningkatan atau perubahan atau semakin meleknya teknologi itu juga memberikan dampak yang tidak baik kepada anak-anak kita. Ya. Kalau dulu mungkin anak-anak bangun tidur sudah bisa langsung kita minta tolong untuk nyapu, cuci piring, ya, ataupun kegiatan-kegiatan lain. Masukkan, kalau sekarang karena cucinya sudah pakai cucian mesin cuci, maka kita bisa meminta mereka masukkan cuciannya dulu, ya. Saya seperti itu. Tetapi sekarang dengan kemajuan teknologi, dengan alasan misalnya PR belum selesai, apa mau masih upload apa, mau download apa, akhirnya bangun tidur yang dipegang dulu. Dan itu bisa bangun tidur hingga tidur lagi, ya. Dan kemudian yang enak lagi mereka sambil ngecoke dari jejak tempat tidurnya.
Di dekat tempat tidur ada colokan sambil leyeh-leyeh, sambil makan kafe, bisa dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Nah, apalagi kalau misalnya kemudian kita ini lupa untuk mengingatkan, memang itu adalah habit baru yang dimiliki oleh para anak-anak kita. Karena apakah kemajuan teknologi memungkinkan mereka bergerak di seluruh dunia tanpa harus bergerak kemana-mana. Tetapi ketika kemudian peran kita sebagai ibu, sebagai pembimbing, sebagai umi, sebagai madrasah bagi anak tidak kita perankan dengan tegas, dengan disiplin, maka itu bisa membawa kepada sisi yang negatif lainnya. Tidak hanya negatif bagi fisik anak-anak kita, tetapi juga terkadang pada pola pikir mereka. Termasuk hal sensitif yang harus kita berikan pelajaran kepada mereka. Anak-anak kita berapa banyak sekarang yang cukup paham dengan mengucapkan kata terima kasih, kata mohon maaf, kata penyemangat yang lain. Ya. Berapa anak-anak kita juga yang sekarang lebih paham kalau berjalan di depan orang tua itu agak sedikit membungkukkan badannya, khas budaya Jawa. Yang itu ternyata juga memberikan dampak yang bagus bagi kebudayaan kita, budaya Indonesia macam-macam itu. Dulu kalau saya dari Sumatera nggak begitu, nggak harus membungkuk. Saya pernah tahu apakah di Sumatera kalau dengan bertemu dengan orang tua itu perlu juga untuk membungkukkan badan anak kita. Tetapi yang jelas itu memberikan satu penilaian yang positif bagi masyarakat kita. Oh, anak ini punya budi pekerti, anak ini punya sopan santun. Kadang kita terlupa karena anak-anak kita disibukkan dengan gadgetnya. Akhirnya kita mungkin jarang memberikan satu petuah atau satu nasihat terkait dengan bagaimana harus beretika, bagaimana harus mengucapkan kata-kata yang baik di dalam bermasyarakat. Maka ilmu yang mereka serap kemudian tidak lagi dari uminya, tidak dari ibunya, tidak dari maminya, tetapi dari gadgetnya. Yang di sana dalam dalam pembicaraan di medsos, para netizen kita seringnya lebih suka ngomong kata-kata yang kasar, yang jorok, apalagi sesuatu yang mereka harus mengungkapkan, menilai seseorang. Ya, hal yang paling hal yang sangat mengkhawatirkan di dalam dunia medsos ini kan karena apa? Kata-kata yang sering muncul dari netizen kita. Netizen ini para komentator di pembicaraan di medsos. Yang kadang itu lebih tepat dan kemudian ditiru oleh anak-anak kita. Kalau kata-katanya baik sih nggak apa. Jadi netizen itu orang-orang yang suka komentar terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain di medsos ini, mungkin di Instagram ada gambar apa di komen, gambarnya api, kadang komennya ya gambarnya apa lagi ya. Bukan lagi di Twitter juga seperti itu, lebih parah lagi bahasanya. Dulu saya nggak paham yang dimaksud yang kita sekarang berada di dunia yang lain dengan dunia 4.0, 4.0 ini memungkinkan dunia dalam genggaman, semua informasi, semua bahasa-bahasa, semua budaya masuk di dalam ruang lingkup anak-anak kita di gadget mereka. Kalau kita tidak mengikuti, maka kita tidak akan paham dengan dunia anak-anak kita yang sekarang. Tidak selalu apa yang kemudian muncul di dalam teknologi kita berdampak positif, tetapi banyak juga yang berdampak negatif. Dan itu membutuhkan peran kita sebagai ibu, sebagai pembimbing. Ibu itu bukan orang yang hanya melarang-larang, tapi ibu adalah orang yang memberikan bimbingan, yang mengarahkan. Kalau kita melarang, harus punya alasan, harus punya alasan. Tidak boleh kemudian membilang, jangan begitu, tetapi kita tidak memberikan alasan. Karena kita akan menjadi
Jadi dalam dunia psikologi anak, kebetulan saya sempat belajar di psikologi anak, ibu-ibu. Jadi anak-anak itu kalau dilarang malah kayak disuruh, bahasa mereka adalah bahasa kebaikan. Maka sebagai caranya gimana supaya anak-anak kita paham adalah ketika kita memberikan alasan kenapa A, B, C itu tidak boleh. Kalau kita langsung mengatakan hanya pokoknya nggak boleh, ya itu membuat anak-anak itu menjadi tertantang. Ya kalau ini menjadi sebuah challenge, sebuah tantangan. Dicoba dulu, ya. Kalau kita bicara misalnya anak-anak tidak apa ya yang mungkin terkait dengan etika kebiasaan anak-anak ya. Anak-anak kita mungkin kalau naik kendaraan sekarang karena semua sepeda motor itu sudah metik ya. Kalau ngegas sedikit saja sudah buah ternyata karena mungkin mereka menggunakan itu dalam kebiasaan ya. Baterai itu ditampung sekalipun ya. Kalau kita kemudian menyampaikan misalnya ojo bater-bater dari kampung ya. Kan kampungnya boleh kamu nggak boleh bater-bater ya. Kalau kita sebelumnya sudah menyampaikan tentang misalnya masalah etika, masalah keselamatan, masalah keamanan yang kita dudukkan sebelum kita memberikan larangan, maka anak-anak akan lebih bisa paham kamu nggak boleh karena sopan ya. Oh, di sana banyak anak-anak bermain. Kalau aku banter, aku tidak akan bisa menghindari ketika mungkin ada anak-anak kecil lari nyebrang-nyebrang gitu ya. Anak kan mereka tidak tahu tentang keselamatan yang mereka lakukan adalah bermain ya, seperti itu. Jadi riset itu yang lebih mudah dan banyak lagi coba yang bisa kita cari untuk memberikan sebuah pesan sebelum sebuah larangan ya, seperti itu. Ibu-ibu, itu peran kita sebagai seorang madrasah, guru bagi anak kita. Dan peran itu tidak bisa diambil-alih oleh siapapun ya. Karena kitalah yang mengenal detak jantung mereka. 9 bulan mereka ada di perut kita, sesungguhnya sudah ada frekuensi yang sama antara bayi dengan ibunya. Maka kenapa kadang dalam hidup saya kok kalau anak saya begini kok saya kosong ya? Itu 9 bulan bersama dalam satu jantung yang sama. Ya, sebelum mereka kemudian memiliki nyawa tersebut. Jadi itu yang membuat kita ingin amat dekat dengan anak kita, bahkan mungkin merasa ketika anak kita mengalami sesuatu hal yang berbeda dari anak kita. Maka mudah-mudahan itu juga yang tidak pernah kita lupakan pendidikan kita, bimbingan kita kepada anak-anak. Setua apapun anak kita, dalam bahasanya begini, anak-anak dalam usia emas memang adalah kesempatan kita untuk banyak memberikan asupan gizi, tidak hanya gizi makanan, tetapi gizi pemikiran, gizi fikr, gizi terkait dengan rupiahnya. Maka pada saat itu kita sudah membiasakan untuk mereka melakukan hal-hal yang baik ya, dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang buruk. Ketika mereka sudah selesai usia emas adalah usia mereka memiliki tantangan karena sudah berada di lingkungan yang baru. Usia emas itu adalah usia 0 sampai 5 tahun. 5 tahun ke atas itu ada anak-anak mulai bergaul dengan banyak orang. Artinya gurunya bisa jadi tidak hanya kita, tetapi gurunya adalah banyak orang. Orang yang ada di sekitar kita, di sekitar mereka, orang yang ada di dekat mereka. Bisa kalau dekat dengan tetangga di dekat mereka. Kalau misalnya dengan hewan mereka adalah gurunya, jadi hewannya kita adalah guru anak. Kalau dekat dengan HP, gurunya adalah HP. Kalau dekat dengan gurunya di sekolah, ya, guru itulah yang menjadi guru dia. Hanya maka peran yang utama adalah kita usia anak itu masih muda. Tetapi anak adalah anak. Seusia apapun, ketika dia sudah berusia 20 tahun sekalipun, 30 tahun sekalipun, ketika dia adalah anak kita, maka dia masih memiliki hak untuk mendapatkan bimbingan kita. Bisa jadi mungkin responnya sudah berbeda. Ya.
Kalau kita sudah dengan anak-anak yang dewasa, yang sudah besar, yang mereka sudah balik, barangkali mereka seperti teman kita. Kita memberikan input, kita memberikan pemahaman, itu sudah seperti kita harus berdiskusi dengan mereka. Tidak lagi sekedar ketika kita seperti anak-anak. Kalau anak-anak kan bisa kita harus kamu ikutin begini, kamu ikutin mama begini, kamu. Tapi kalau sudah dewasa, mereka menjadi teman kita untuk bicara mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus diluruskan, mana yang tidak benar dan sebagainya. Ya. Itu adalah bagian dari seorang ibu pembentuk generasi kita yang akan datang. Termasuk bagaimana ketika yang pertama tadi ketika kita mengajarkan mereka etika, kesopanan, yang terpenting juga karena kita seorang muslim tentunya sebelum kesemuanya adalah dalam hal pemahaman agama. Oke lah kalau kita misalnya saya juga masih belajar, oke kita belajar sama-sama. Kita coba berikan guru mereka, kita berikan mereka lingkungan yang baik di sekolah yang baik, kita berikan lingkungan yang baik di tetangga kita yang baik. Saya bilang kalau kita ingin punya tetangga yang baik, tidak cukup kita menuntut baik. Di antara 5 rumah ini misalnya tetanggaku ada nomor 3, rumah yang nomor 3 ini yang keluarganya baik. Kita anak-anak boleh ke sana, tapi tidak boleh ke sana, dan sebagainya. Kalau kita seorang ibu mengambil peran ibu, tetapi kita juga mengambil peran sebagai warga masyarakat, yang kita lakukan apa? Kita mencoba juga membentuk, memberikan influence bahasanya anak-anak sekarang, memberikan penularan, kebaikan itu tidak hanya sekedar kepada kita sekeluarga, tidak hanya sebelah rumah satu, tetapi ketika kita memastikan bahwa lingkungan kita baik, maka disitulah juga peran kita membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Jadi tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kita sebagai tanggung jawab kemasyarakatan. Mau lingkungan yang baik, jangan menuntut bahwa mereka harus baik. Tetapi kita lah yang juga harus ikut serta menjadikan lingkungan itu baik. Kalau lingkungannya baik, maka kita aman, anak-anak kita aman. Ketika kita tinggal di manapun, mereka berada di lingkungan yang baik. Tetapi kalau kita panulah, terserah lingkungan keluarga mereka sendiri. Sementara anak kita ini akan dengan anak yang mungkin kurang mendapatkan perhatian ibunya tadi, atau kurang mendapatkan perhatian keluarganya, atau tidak memiliki etika yang baik. Maka kita sama dengan keluarga anak kita. Maka tugas kita ini sesungguhnya, ibu-ibu, kenapa perempuan ini menjadi perempuan yang hebat? Ya, termasuk kalau di Surabaya itu sampai ada KSH, ada Surabaya. Dan itu diambil laki-laki apa perempuan? Laki-laki nggak KTP, telaten untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sehebat yang dilakukan ibu-ibu hebatnya. Jadi seperti itu, bagaimana kita membangun masyarakat kita menjadi baik, itu pula yang kemudian kita bangun untuk anak-anak kita. Kalau mereka tinggal di dalam lingkungan yang baik, kita aman. Anak-anak insya Allah dimanapun tulime tonggo itu ketemu dengan anak-anak yang baik juga. Tapi kalau misalnya kita berada di lingkungan sebelah ini sebenarnya anaknya misalnya ngepongi tonggone, kalau kita tonggone misalnya, kita diam aja untuk anak kok jangan lain misalnya. Maka bisa jadi itu menjadi pelajaran yang harusnya tidak terjadi. Kalau kita juga mengingatkan, memberikan bimbingan kepada mereka, jangan itu punyanya tetangga, izin dulu. Karena nanti juga diberi proses makan kita itu sudah pasti, makanya juga ini. Nah, kalau anak-anak biasa kita memberikan pelajaran-pelajaran etika itu tidak hanya kepada anak kita sendiri biologis, tetapi juga anak-anak masyarakat kita. Maka insya Allah itu juga bagian kita untuk mengamankan anak kita dari efek-efek yang negatif. Untuk anak kecil punya seperti itu. Kalau sudah besar, lingkungannya sudah medsos, kita juga harus mengikuti apa yang kemudian menjadi. Ya, sekali waktu walaupun kita nggak ngerti, apa sih yang kamu lihat, apa sih yang kamu lihat. Artinya kita masih membuka komunikasi dengan anak-anak kita.
Anak-anak kita misalnya di kamar, diam di dalam kamar, pegang HP, kita alhamdulillah bisa belajar alhamdulillah nah, kita tidak tahu apa yang mereka pegang, apa yang mereka baca, apa yang mereka lihat. Itu sangat berbahaya. Sesekali waktu mendadak kita datang, ya kita datangi, kita ajak komunikasi. Apa sih sebenarnya yang kamu lihat? Apa sih sebenarnya yang kamu saksikan? Kalau komunikasi itu selalu terjalin antara ibu dan anak, maka insya Allah ya anak-anak kita tetap akan belajar. Kita ibu kalau dia positif, mosok kita itu kalah kan? Kita nggak ngerti bagaimana gestur mereka berbohong atau nggak berbohong. Kita kan sudah kita yang mendengarkan mereka. Saya yakin mereka berbohong apapun kita ini kerosok. Kita tahu. Apalagi sesekali ketika mereka misalnya mandi atau apapun, cobalah untuk ngecek HP-nya ngecek. Isinya apa? Ya. Kalau kemudian di password bilangin anak-anak, jangan berikan HP kalau di password. Tidak ada sesuatu pun yang kemudian harus ditutupi dari orang tua. Karena kita adalah ibunya. Ibu itu tidak ada, anak itu tidak ada rahasia kepada ibunya. Kalau kemudian anak masih ada rahasia dengan ibunya, kita yang harus mawas diri. Apa sih kenapa anakku kemudian mencoba untuk merahasiakan sesuatu kepadaku? Itu berbahaya. Apalagi anak-anak yang masih butuh bimbingan, anak-anak SMP, anak-anak SMA, itu anak-anak yang masih sangat membutuhkan bimbingan kita. Karena belum dewasa, dia masih sering mencoba, dia masih mengikuti teman-temannya. Maka kemudian bagaimana kita harus terus istilahnya walaupun delik-delik ya delik. Saya tahu dulu zaman saya SMP SMA ibu saya ini sering bukain diary. Zaman dulu diary kalau sekarang enggak. Sering nulis-nulis gitu. Dia diary. Iya. Sekarang mengungkapkan isi hati kan tidak di situ. Anak-anak sekarang mengungkapkan isi hatinya lewat Instagram, lewat Facebook. Nah, kalau kita nggak ngikuti mereka, nggak tahu apa yang ada di dalam kondisi hati mereka, ya, apa kita follow nggak mau misalnya, ya, sehingga kita nggak bisa membaca Instagramnya. Instagramnya di private, Facebooknya di private, kemudian saya lihat, mamanya nggak bisa lihat, kita jadi nggak tahu anak kita ini sebenarnya sudah ada lingkungan yang mana. Maka tidak heran kalau kemudian banyak cerita anak-anak gadis pergi meninggalkan rumah karena bertemu dengan teman Facebooknya 3 hari tidak pulang. Anak-anak gadis pulang dari SMA tidak pulang, bertemu dengan teman medsosnya 2 hari tidak pulang. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Kemudian orang tuanya ditanya, kemana teman medsosnya? Kok apa sih? Itu bukan semata kesalahan mereka, tetapi kesalahan kita di dalam mendidik. Kesalahan kita membuka komunikasi dengan anak. Maka ibu sama anak itu harus jalan tol, harus wifi. Tidak ada password. Kalau anak-anak masih pakai password, tanyakan apa sih yang membuat kamu ketakutan untuk diketahui oleh ibu. Apakah teman-temanmu? Apakah pergaulanmu? Apakah nilai-nilai pelajaranmu? Atau yang lainnya? Kalau nilai pelajaran, misalnya, mama itu tidak apa-apa kalau kamu belum paham nilainya kurang gak apa-apa. Yang penting kamu masih harus terus semangat untuk belajar sehingga bisa berubah. Nilai itu kan hanya angka, tetapi kepahamanmu terhadap pelajaran itu menjadi hal yang penting. Ya seperti itu kita sama. Kalau misalnya dengan pergaulan, apa sih pergaulanmu kamu apa? Apa kamu lagi gangster? Tahu-tahu kita kaget dipanggil polisi misalnya, anak-anak berada dari ini anak-anak ikut gangster. Kan kita yang shock gitu ya kalau seperti itu. Karena kita nggak tahu anak kita mainnya kemana nggak tahu. Ya. Karena mereka memiliki dunia yang tidak pernah kita sentuh, yang kita tidak paham. Jadi membuka komunikasi dengan anak-anak kita menjadi kaya. Mudah-mudahan tidak ada di ibu semuanya. Jadi anak itu sebenarnya kan cerminan dari kita. Kalau mereka akan di awal sudah membentuk sesuatu yang baik, kebiasaan yang baik, insya Allah anak-anak itu akan percaya dengan kita.
Tetapi ketika mereka melakukan kesalahan, juga jangan kemudian langsung dimarahi pada saat yang tidak tepat. Ya. Memberikan sentuhan mereka ketika mereka akan tidur itu jauh lebih baik dibandingkan ketika panas-panasnya pulang, mereka capek pulang sekolah. Ya. Nanti kita dapat informasi misalnya dari guru, anak tidak karena PR. Tadi keluar dari sekolah, bajunya ditokne, sepatunya kaos kaki silang, pulang langsung kita marahin. Dia ada begini-begini. Pada saat anak capek, itu juga tidak kemudian menyenangkan bagi mereka. Akhirnya malah menjadi musuh bagi ibunya. Maka kalau di dalam pertanyaan misalnya anak-anak kita ditanya, bagaimana kamu memahami ibumu misalnya? Apa yang kamu katakan satu kata untuk ibumu misalnya? Atau dua kata untuk ibumu misalnya? Cerewet, jahat, cetil, itu kata-kata yang berbahaya, kata-kata yang berbahaya. Artinya itu yang kemudian terekam di otak anak-anak kita. Mungkin bahasa kita adalah bahasa yang baik, kita ingin memberikan sesuatu yang baik, tetapi anak-anak tidak menangkap dengan baik karena gaya kita yang berbeda. Gaya kita menyampaikan istilahnya nuturi anak-anak yang masih SMP, SMA itu berbeda dengan anak SD. Anak SD malah lebih gampang. Tapi kalau ada SMP, SMA itu tadi gurunya sakit. Apalagi sekarang pakai HP ini ya, gurunya baru kalau pakai YouTube misalnya, WA dan sebagainya, itu membuat anak-anak sudah banyak mindset tersendiri selain dari pendidikan kita. Maka kemudian bagaimana kita mengajak bicara mereka adalah bicara-bicara yang juga seperti teman, ya, karena anak-anak usia SMP SMA itu yang ditunggu adalah temannya. Yang menjadi contoh bagi mereka adalah teman-temannya. Termasuk juga apa yang dilihat yang dianggap wow, ya, artis ya, misalnya lebih kenal para artis YouTuber ataupun nggak pernah Tori, apa yang mereka contoh? Atau sekarang sudah selesai dengan pernikahan retorik ya. Yang dilihat misalnya kayak pacarannya sama si Fuji itu, saya ngikutin ini misalnya mosok pacaran tapi di TikTok kan terus kayak gitu ya, hal-hal yang sangat tidak baik yang itu kita berikan anak-anak kita yang di like gambar hati itu yang di TikTok atau di Facebook atau di Instagram itu adalah gambar-gambar seperti itu yang perlu untuk segera kita berikan bimbingan SOS ya, nah ini perlu diluruskan ya. Hal yang seperti itu tidak untuk dilain ya, karena itu jelas salah kita seorang muslim gitu ya. Yang seperti itu yang mungkin sering untuk perlu dijaga ya kita. Jadi itu yang pertama yang saya sampaikan mungkin untuk peran kita sebagai itu sebenarnya yang utama adalah bagaimana kita membangun karakter generasi kita ini adalah generasi yang memang generasi yang luar biasa. Dia secara etika baik, kesopanan baik, bicaranya juga baik. Termasuk juga bagaimana kita memberikan motivasi mereka terhadap potensi yang mereka miliki. Ini juga peran ibu. Peran ibu. Saya membawa peran ibu ini kepada judul yang diberikan tadi, bagaimana peran perempuan ya, membangun bangsa. Ini tidak sekedar kita berada di ruang lingkup yang di luar, tetapi di dalam rumah pun ternyata banyak hal, yaitu menjadi peranan kita, dan itu tidak tergantung. Ya. Kalau tadi bagaimana kita membentuk anak-anak kita di dalam faktor keagamaan, saya tidak bicara itu karena apa? Karena lebih banyak dan semuanya sudah satu paham. Yang kedua tadi bagaimana kita membangun etika mereka, kesopanan mereka, karakter mereka, itu juga peran ibu. Yang ketiga adalah membangun potensi mereka. Setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Jangan dimarahi kalau anak kita nggak bisa matematika, karena dia lebih
pandai berbahasa, lebih pintar berpuisi, lebih pintar menggambar. Jangan dimarahi kalau anak-anak kita lebih banyak beraktivitas seni dibandingkan mungkin ini kok apa seninya tapi kok terus angel ya kita seperti itu. Anak-anak masing-masing memiliki kemampuan sendiri-sendiri. Sepanjang dalam konteks akhlak itu masih terjaga dengan baik, insya Allah mereka adalah anak-anak harapan kita, generasi yang baik. Jadi tidak semuanya itu sama. Walaupun usianya sama banyak ini bareng lahirnya bareng sampai bareng sisinya di sana. Tapi kok beda? Kita satu rahim saja loh. Saya anak-anak ini beda-beda sifatnya. Ada sifatnya yang dia itu sangat disiplin. Wah, teliti jeli banget ya. Anak saya yang pertama itu laki-laki. Dia itu tipikalnya disiplin. Tipikalnya suka challenge kayak Ulinya, tertantang. Ya. Maka dia suka lomba-lomba. Dia tipikal leader, kebetulannya, suka memimpin. Maka saya bersyukur karena apa? Kemudian itu juga nurun ke adik-adiknya. Anak pertama itu kan jadi cerminan anak-anaknya. Ya, kita set up, kita punya keluarga besar itu kadang kuncinya ini di anak pertama. Anak pertama wis bagus, pasti adik-adiknya kan. Karena adik-adik itu berikutnya dia akan banyak meniru kepada kakak. Itu lingkup pertama dia. Ya, selain bumi dan bumi, selain ibu dan selain mama. Ya. Anak kedua ini tipikalnya, anak saya kedua, tipikalnya paling, pokoknya jenenge di kamarnya itu rapi, serupa. Gak boleh ada kotoran, gak boleh. Tapi anak ketiga kebalikannya. Dia itu penyayang banget ke adik-adiknya, tapi ini satu dan dua ini tidak terlalu sensitif kepada adik-adiknya. Kalau dia tidak diminta tolong, dia tidak akan membantu misalnya. Tetapi sebenarnya kalau sayang, tetapi sensitivitasnya berbeda dengan anak ketiga. Anak ketiga ini harus semrawut gitu ya. Terus pokoknya apapun lengkap. Dia jenenge videonya penuh. Kebetulan dia sekarang di biomedik TS di elektro dan kebetulan sedang TH. Jadi namanya mejanya penuh dengan kawat kabel, alat-alat listrik, alat-alat waduh saya bisa lihat ya Allah kamu tuh ya. Saya pernah sekali keliru. Tadi saya gini, ya Allah ini kamar kayak kamar pecah ya. Punyanya ya kayak Mbak Fia. Oh bisa itu bukan Mbak Fia ya salah. Ketika kita membandingkan anak itu salah. Ya. Karena setiap anak itu punya karakter sendiri. Jadi dia begitu. Tetapi dia itu sangat sedikit keluar apapun yang dia lakukan. Kalau adiknya misalnya, wah aku berjaya langsung mereka. Ya. Dia ini mau itu dia langsung berdiri salaman sorry. Jadi sensitivitasnya berbeda. Jadi nama anaknya semuanya berbeda, karakternya berbeda. Padahal satu produksi. Ya, satu rahim dan dari bapak yang sama. Tetapi karakternya berbeda. Apalagi kalau kita punya tadi yang dia itu anaknya begitu bisa begitu, kenapa anak saya enggak? Nggak bisa disamakan begitu. Anak kita punya potensi. Tinggal pintar-pintarnya kita mengetahui potensi anaknya. Kalau anak-anak kita memang potensinya senangnya olahraga ya apa-apa nggak usah dipaksa misalnya itu dia harus les bahasa Inggris, les bahasa Jepang, bahasa semua ada. Atau misalnya apapun yang itu sesuai dengan kemampuan kita, karena kita yang berobsesi dengan anak kita. Kadang orang tua ini kan sukanya memaksakan apa yang menjadi keinginan kita, cita-cita kita yang belum kesampaian. Akhirnya apa? Anak-anak yang jadi korban kita. Padahal kita melihat anak-anak kita itu kalau mereka sendiri olahraga, apa mau bisa olahraga? Kalau perlu dimasukkan sekolah bola, biar mereka jadi. Atau dia atau sebaliknya, dia ternyata kok suka ini berpuisi. Tidak apa-apa, kalau kita berikan buku-buku yang ada kaitannya dengan puisi-puisi yang bisa menjadi karya itu tidak semuanya orang bisa. Jadi setiap anak-anak itu sesungguhnya punya karakter sendiri.
sebenarnya kita tidak bisa menyembuhkan, maka hargai itu, dorong sesuai dengan potensinya. Kalau perlu ditanyakan itu apa sih nak sebenarnya? Kalau kita kesulitan, uangnya ini potensi ini begini ini tapi bisa. Nah, kita tanyakan sebenarnya apa sih ya? Ya. Itu peran bagaimana kita membangun anak-anak kita di dalam bagian dari peran kita membangun generasi masa depan, generasi peradaban. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu banyak hal sesungguhnya yang ada di sekitar kita yang kita ini perlu untuk saling berbagi satu sama lain. Setiap ibu di sini ada banyak ibu ya, ada 30, 40 ibu yang pasti punya pengalaman yang berbeda. Ketika bertemu seperti ini dalam sebuah majelis taklim atau dalam sebuah kelompok pengajian seperti ini, kita saling sharing dalam kita memberikan pendidikan anak itu juga perlu. Supaya apa? Supaya kembali terbangun different di masyarakat kita yang baik. Mana sih yang sebenarnya moral yang saya berikan, dan kayaknya saya perlu mencoba dari ibu anak misalnya. Ibu anak ini putramu khusus semua penting dia cara dari pendidik. Atau bu ini kok anak itu pintar banget, bijinya 10 apa ya? Bagaimana cara berdiri? Satu sama lain itu bisa sama-sama. Itu menjadi semangat bagi kita semuanya di dalam bermasyarakat, sehingga satu sama lain ini bisa saling introspeksi diri, evaluasi, membangun masyarakat. Apalagi kita di dalam program seperti ini sudah dalam lingkup yang baik, kita sudah punya modal yang baik. Rata-rata mereka sudah memberikan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan saling sharing itu menjadi hal yang perlu. Nah, ibu-ibu, hal yang lain yang juga tadi di awal sempat saya singgung adalah peran kita di dalam masyarakat. Ini menjadi sudah sangat penting karena apa? Karena kita ini hidup tidak di hutan. Kita tidak hidup di apartemen. Di apartemen mungkin hidupnya sendiri-sendiri, tak pernah informasi apapun bahwa kita itu paling enak. Nah, kalau kita tinggal di lingkup yang formal seperti ini, keluar dari pintu kita masih berhadapan dengan paparan tetangga. Terkadang kita masih sempat bersapa, sempat berkomunikasi. Ya. Nah, salah satu peran yang penting bagi kita perempuan ini adalah karena kita melihat bahwa kondisi masyarakat kita ini masih menuntut kita untuk mengambil peran yang tadi yang entah itu di dalam peran memberikan pendidikan, memberikan pelatihan pemberdayaan, peran di dalam memberikan influensi atau lingkungan yang baik dan sebagainya. Jadi jangan sampai hidup kita ini ada tidaknya kita di masyarakat kita atau di keluarga kita ini tidak memberikan sebuah dampak atau tidak memberikan sebuah bekas. Kalau kita tidak ada satu pekan di rumah, tetangga kita ada yang merasa bahwa ada rasa kehilangan, itu berarti kita punya peran di masyarakat kita. Kita dikangenin oleh tetangga kita, walaupun hanya senyumnya, walaupun hanya bau masakannya. Tetapi misalnya kita sekarang ini bertetangga, 10 dino kita nggak ada di rumah sakit misalnya, harus bilang dari sini. Tapi kemudian tetangga kita juga ada yang ngerti. Kayak kita ini sifat masyarakat kita ini masih perlu untuk terus dievaluasi. Jangan-jangan saya yang betul-betul gak pernah nyokong, gak pernah ditanggung, tidak peduli apakah mereka itu lagi kekurangan, apakah mereka itu lagi sedih atau lagi bahagia. Sebenarnya sifat monggo itu tidak selalu jelek. Sifat monggo itu bisa jadi hal yang baik kita ketika kemudian di sana muncul sifat. Yang penting kemudian adalah apa yang kita bicarakan, apa yang menjadi kebiasaan kita untuk saling ngobrol dan komunikasi. Kalau harus mulai ngerasani dan pamit mulai, pokoknya jadi terus nih. Karena memang begitu, karena kita ngobrol ini nggak kosong namanya. Kalau sudah seperti itu ya kita harus cepat-cepat belajar istighfar kemudian terus mulai sudah selesai. Ya. Tapi kalau sekali waktu ya
ingin membangun komunikasi misalnya ke sebelah, Bu saya tadi berita kok kebanyakan Bu, kesel tak misalnya, itu bisa awalnya baik tunggu perhatian gitu, seperti itu bisa. Atau sekedar membangun, kalau saya terus terang Bu, saya ini karena kebetulan juga salah satu kinerja saya di dalam aktivitas saya sebagai seorang anggota dewan ini adalah membangun sebuah komunitas. Saya inginkan Pak yang menjadi anggota dewan itu sekitar 5 tahun dan selesai tak 5 tahun. Saya membangun sebuah komunitas UMKM. Nah, maka di sini penjualnya macam-macam mulai dari mereka yang jual bahasa, catering, punya batik, jualan tempe, jualan tahu kayak jualan bakso, macam-macam. Kemarin memang itu bagian dari usaha saya untuk memberikan kontribusi kepada mereka agar omsetnya tidak hanya UMKM terus, tapi UMKM usaha miliaran ke depannya. UMK, jadi usaha miliaran ke depannya. Tidak hanya UMKM terus. Nah, maka kita berikan salah satunya adalah pendampingan untuk JIN. Sebagai tadi ya salah satunya saya promosi di sini barangkali kalau ada ibu yang juga kabulan usaha di rumah yang belum ada izinnya, kita ada komunitas yang kita dampingi juga untuk mendapatkan izin dari IB yang 2 itu namanya sini. Kemudian kita berikan pelatihan untuk pemasaran produk, untuk foto produk, untuk digital marketing. Ini sekarang zamannya digital. Jadi jualan itu kan tidak sekedar kita menunggu, tetapi ada yang tidak sekedar menunggu mereka datang, tetapi juga kita yang explore keluar. Di kayak Bu Fatma misalnya kan sudah bilang sadar, ya terkenal di mana-mana ininya sudah jauh kemana-mana. Hal yang seperti itu beberapa ibu-ibu yang memang di daerah sini memang membutuhkan pendampingan begitu. Termasuk juga kalau yang makanan kita dampingi untuk mendapatkan sertifikat halal. Jadi perizinan halal termasuk juga permodalan juga kita bantu lewat program yang diberikan oleh gubernur. Ada program Prakulir, ada program dari Bank Jatim, ada program dari BPN. Kemudian saya di Komisi C, salah satu mitra kerja saya adalah Bank Jatim dan BPN. Jadi ini dikonekkan. Nah, ibu-ibu, kalau saya yang mau tetangga, satu bantu teman-teman UMKM dan satunya juga kesempatan ngobrol dengan teman-teman tetangga saya di rumah. Itu kadang saya belanja tempe godong. Kebetulan ada salah satu UMKM ini yang punya produksi tempe godong yang kita kalau di Surabaya ini kan senang ya tempe itu yang jarang saya kerja ya. Tempe godong ya, belanjanya lumayan gitu, nanti tetangga saya ini ada 50 rumah. Saya datang sendiri Bu. Pagi-pagi begitu kadang saya minta datangnya jam 5 jam 9 dan saya masih punya kesempatan untuk muter ke satu. Kebetulan saya tinggal di rumah dosen ITS ya. Satu blok itu satu RT, 50 rumah. Saya jalan pagi sambil nyompo, mereka kadang nyapu atau kalau namanya yang nyapu biasanya ibu ada gitu. Ya, kita sekitar ngobrol-ngobrol aja saya aja ya. Tapi Bu ini ada relawan yang kebetulan punya produksi tempe, saya beli tempe Bu enaknya gitu, barangkali dari suka dan ternyata itu dampaknya baik ya, baik untuk UMKM saya, artinya mereka juga kemudian tahu akhirnya itu tempe enak itu ini gitu. Dan juga hubungan dengan mereka juga, saya dengan mereka karena memang aktivitas saya hampir ya kalau 24 jam memang 12 jamnya mungkin bisa di rumah atau di kota lain misalnya, tetapi tetap connecting people kayak gitu ya, jadi connecting people yang tetap. Jadi seperti itu saya tawarkan, termasuk juga misalnya telur asin atau kue basah, terus pokoknya boleh coba, karena juga bagian kadang syukuran biasanya. Sedang saya ketemu dengan mereka itu paling nggak mereka masih kenal saya sebagai tetangganya. Saya khawatir tadi saya harus hilang dari tetangga ini yang 50 tetangga ini. Jadi alhamdulillah seperti itu. Dan walaupun memang tidak sering-sering ya, tidak setiap hari, tidak setiap pekan, tidak setiap bulan, tapi 1 bulan, 2 bulan kadang saya berikan itu untuk sekedar bisa saya lalu dengan teman-teman di tetangga ini.
di RT. 40 tetangga. Kalau di Islam itu kan tetangga itu adalah 40 ya, 40 rumah di sekitar kita, maka itulah yang juga benar-benar kita pahami kita jadi ngerti kalau ada ibu-ibu di jam-jam bedek itu sering tahu orang kita ya. Seperti itu jadi ibu-ibu mungkin tidak seperti yang panjenengan katakan apa ibu cerita apa ini tentang ibu dalam peran sebagai peran dalam bangsa. Hal yang sepele saja karena kebetulan saya juga sebagai anggota dewan saya punya kesempatan untuk masuk di dalam kegiatan-kegiatan yang mungkin nanti akan memberikan dampak kepada panjenengan semuanya. Misalnya kalau anggota dewan itu tugasnya kan terkait dengan advokasi. Yang pertama mungkin terkait dengan pembuatan perda. Kalau saya di DPRD Jawa Timur sehingga bukan apa namanya perundangan tetapi peraturan daerah. Ya. Maka di perda itulah kita memberikan masukan-masukan. Sehingga tentunya itu bagian dari yang nanti akan menjadi aturan di Jawa Timur. Maka aspirasi masyarakat, baik itu dari ibu-ibu atau dari keluarga-keluarga lain, saya sangat harapkan masukan-masukan yang terjadi seperti ini. Oh ini perlu aturan ini misalnya. Oh kalau misalnya di Jawa Timur belum ada, mungkin perlu untuk saya ambilkan untuk menjadi sebuah perda yang akan menjadi perda. Dan tugas dewan yang lain misalnya penganggaran, ya. Yang sangat prinsip adalah bagaimana seorang anggota dewan bersama dengan eksekutif, kalau di dewan ini kan legislatif ya, eksekutif dan legislatif bersama-sama membuat APBD, anggaran pendapatan belanja daerah yang itu nanti akan menjadi anggaran di rumah tangga Jawa Timur. Maka kita ajukan termasuk kalau ada masukan-masukan dari masyarakat kita, baik itu pada saat pertemuan seperti sekarang ini, dalam setiap kesempatan kalau dewan ketemu dengan dewan rata-rata masyarakat kan memberikan masukan. Bu, ini loh Bu, masjid saya butuh ini. Kira-kira bisa nggak Bu, misalnya dimasukkan di dalam apa namanya APBD Jawa Timur untuk tahun berikutnya misalnya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah advokasi. Advokasi dewan itu kadang macam-macam Bu, mulai dari mau melayani, mau kawin, mau travel, ya. Jadi ini kadang telepon ini berdering nggak berhenti ini apalagi pada saat pandemi kemarin. Saya bukan pegawai rumah sakit dan bukan ini, tapi telepon orang nyari ambulan, minta dibantu rumah sakit, minta dibantu apa ini kalau PPDB anak sekolah, macam-macam. Itu adalah bagian dari apa namanya tugas kami di dalam sebagai anggota dewan untuk memberikan advokasi, memberikan bantuan kepada masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi kalau peran di luar itu macam-macam. Ada ibu yang menjadi seorang pendidik, guru, ya, dia bagian selain dia berada di keluarganya, tetapi di masyarakat dia juga memberikan peran sebagai seorang pendidik, sebagai pembina masyarakat, pemimpin bagi anak-anak, ya. Sehingga mereka akan mendapatkan satu ilmu pemahaman, pengertian, ilmu macam-macam yang kemudian juga insya Allah dapat menjadi bekal anak-anak kita. Yang ada di kesehatan juga seperti itu, ya, membantu untuk kemudian masyarakat ini betul-betul kesehatannya terjaga, tidak hanya pada saat sakit, tapi juga bisa jadi pencegahannya. Ada sosialisasi yang diberikan oleh petugas puskesmas misalnya atau petugas rumah sakit misalnya untuk satu kondisi penyakit tertentu, misalnya seperti itu, sehingga masyarakat paham dan kemudian bisa terjadi pencegahan. Ya, di teman-teman yang lain juga seperti itu. Di dalam setiap kerja kita apapun itu, seorang wanita, seorang ibu yang bergerak entah itu di dalam skup yang di dalam ataupun di luar, bahkan hanya seorang UMKM pun, ya hanya kalau UMKM, karena UMKM ini kalau di Jawa Timur masuk dalam PDRB Jawa Timur itu sudah 58,18%. Persentase ekonomi Jawa Timur ini ditopang oleh UMKM yang ternyata secara PDRB pendapatan daerah, ya pendapatan daerah itu bisa mencapai 58,18%. Itu tinggi loh begini sekali. Ya. Itu dari produk-produk rumah. Maka kenapa kalau kita melihat seperti itu, tentu ini menjadi hal yang sangat strategis
dalam peran kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, karena kita adalah orang-orang yang rata-rata dengan tulus ikhlas memberikan segala sumber daya kita, entah itu sumber daya tenaga, pemikiran, bahkan kesempatan, gitu ya. Kalau menjadi KSH dengan gaji berapa sekarang? 1 juta. Kalau dulu kan yang rame-rame yang dulu masih 20, 30 ya 30 ribu yang diberikan, bukan gaji sebenarnya, mungkin sekedar uang transport misalnya. Itu saja ibu sudah dibiarkan. Apa? Karena saya yakin bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan ridha Allah, untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Bukan masalah gajinya, bukan masalah gajinya. Bahkan mungkin tidak diberikan apa-apa, pun ibu-ibu ini ketika kemudian diberikan kesempatan untuk mengambil peran di masyarakat itu juga sudah alhamdulillah sudah senang, karena merupakan aktivitas yang insya Allah juga mendapatkan manfaat. Ya, seperti itu peran-peran itu yang kemudian juga insya Allah menjadi peran yang sangat signifikan. Yang lain ibu yang mungkin juga tadi belum sempat saya sampaikan, karena ini masih juga terkait dengan anak-anak kita dan terkait dengan masa depan kita adalah kepedulian kita terhadap setiap aturan yang dihasilkan dari produk, baik yang dihasilkan dari produk legislatif, dari produk eksekutif maupun dari undang-undang yang panjang negara. Kalau rame-rame misalnya di medsos ataupun di koran misalnya terkait dengan perundang-undangan, monggo jangan segan untuk mencermati, karena ada banyak hal perundangan sekarang ini yang itu nantinya akan memberikan dampak yang buruk kepada anak kita. Ada satu perundangan yang kapan hari itu sempat ramai tentang RUU PKS, tentang kekerasan di dalam rumah tangga misalnya, atau dalam kekerasan yang terkait dengan perbedaan gender, ya, perbedaan laki perempuan. Itu yang sempat betul-betul harus kita waspadai adalah karena ada beberapa pasal krusial itu, misalnya kalau di poin 244 di KUHP itu ada terkait dengan kekerasan seksual. Itu harus jelas, itu saja kekerasan seksualnya seperti apa yang tidak boleh di situ, karena di situ yang dimasukkan di dalam undang-undangan kita ini ada dalam perundangan salah satunya adalah bahwa ketika seorang istri menolak ya dipergauli oleh suami dan kemudian terjadi kekerasan, itu suami boleh dilaporkan ke polisi, masuk penjara. Ini juga kita orang rumah kemudian keluarga kemudian masuk penjara. Nah, kalau itu kemudian sampai lolos, maka akan banyak suami-suami yang masuk penjara. Kalau itu tidak dicermati, kita nggak peduli ya. Hal yang lain yang sangat mengkhawatirkan juga yang ada di dalam pasal KUHP 292 ada kaitannya dengan LGBT. Itu tahu LGBT ini? Tahu ya, LGBT ini lesbian, gay, transseksual dan transgender. Jadi itu lagi booming dalam artian kita ini sedang dibom dengan konsep bahasanya adalah kesetaraan gender, tetapi ternyata itu merugikan kita dan merugikan masa depan Indonesia. Banyak kampanye sosial mereka yang ingin ditunjukkan kepada anak-anak kita bahwa misalnya menikah laki-laki dengan laki-laki tidak apa-apa, menikah perempuan dengan perempuan tidak apa-apa, laki-laki berubah menjadi perempuan tidak apa-apa, perempuan menjadi laki-laki tidak apa-apa. Ini bahaya. Kalau kemudian itu terjadi, maka ini azab Allah yang tinggal menunggu gitu ya. Karena apa, jelas di Islam sendiri bahkan di banyak agama yang lain pun juga menentang terkait dengan pernikahan sejenis ya. Zaman Nabi Lut datang lagi ketika laki-laki tertarik dengan laki-laki, jadi itu musuh transgender. Sekarang panjenengan ketemu wong cantik akan susah untuk membedakan iki orang yang kawin iya betul, kita susah nyari dengan. Jadi kan kalau tahu siapa Qurannya hari ini namanya? Ya, yang kemarin
yang tahu. Ponaknya Sari ini laki-laki dan kemudian siapa? Milen itu ternyata juga begitu juga. Milen itu sekarang wajahnya mungkin lebih cantik dari kita, bodinya lebih halus daripada kita. Laki-laki itu. Coba bayangkan kalau sekarang misalnya ya tahu dia kebetulan terkenal dan kemudian semua tahu bahwa Milen itu adalah laki-laki dan kepolanya gila, ya kan? Tetapi kalau enggak, laki-laki mana yang tidak tertarik dengan bodinya Milen, dengan wajahnya yang cantik? Wahyu, Bu. Tetapi kawin ke ori. Itu bunganya sekarang. Jadi bunganya yang kemudian transgender yang berpindah dari laki-laki menjadi perempuan. Itu perempuan menjadi laki-laki. Bahkan pada hari itu saya kaget benar ini ketika di di medsos ini sempat berseliweran di TikTok bahkan. Ya. Ini kan bagian dari kampanye itu. Ini kampanye bagaimana seorang laki-laki berubah menjadi perempuan yang saya mau operasi kelaminnya loh ditunjukkan di situ. Operasi kelamin seperti apa itu ditunjukkan. Jadi kalau laki-laki tidak dari perempuan itu caranya piye operasi ini itu ditunjukkan di TikTok. Kebayang nggak? Secara kita mungkin ini sebuah pengetahuan, oke sebuah pengetahuan, tetapi itu menunjukkan kepada anak-anak kita ini adalah so, kelaminnya berubah. Ya. Ada yang foto-foto di luar itu ada sampai, Insya Allah ya gitu ya. Betul itu sebuah teknologi. Jadi memang Allah itu memberikan ilmu yang luar biasa kepada masyarakat, kepada umat. Tetapi ilmu yang mana yang digunakan? Apakah itu kebaikan atau malah untuk merusak masyarakat itu sendiri? Ada ilmu teknik sipil yang membuat kita ini mampu untuk membangun gedung pencakar langit bisa sampai 60 tingkat, sampai ratusan tingkat. Tetapi ada ilmu cara meruntuhkan hanya dalam sekejap. Ada ilmu cara membom gedung sehingga retak ya hanya dalam waktu yang singkat. Kalau kita tidak pandai-pandai menggunakan akal dan kemudian kita selaraskan dengan pikiran dan kita selaraskan pula dengan keimanan kita, maka rusak semua. Termasuk ini tadi merubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki. Yang ditunjukkan itu adalah laki-laki menjadi perempuan. Cuma kebanyakan laki-laki ingin jadi perempuan, saya nggak tahu kenapa itu. Jadi itu yang berbahaya yang ada di sekitar kita, yang itu dicekokkan kepada pikiran anak-anak kita, ya. Sehingga hal yang dulu nyata menjadi hal yang biasa. Dan biasa ini yang sangat berbahaya. Karena ketika anak-anak kita sudah menganggap bahwa semua itu soal biasa lah, laki-laki dengan laki-laki pacaran biasa, itu jadi kebiasaan yang merusak. Akhirnya itu bisa kemudian ada yang meniru, ada yang kemudian itu peran kita sebagai perempuan, sebagai ibu adalah menjadi benteng dari anak-anak kita. Bagaimana kita bisa mengingatkan kembali, membawa mereka ke dalam dunia rupiah yang sesungguhnya, yang itu harus selalu kita tanamkan di rumah kita. Saya berharap bahwa semuanya dimanapun berada dalam potensi apapun kita berada, kita betul-betul maksimal untuk menambah generasi kita. Anak-anak kita ideologis, anak-anak kita biologis, semuanya adalah tanggung jawab kita bersama. Semuanya nanti insya Allah menjadi tanggung jawab yang kalau akan dipertanyakan oleh Allah. Maka kita harus menentukan, walaupun tidak bisa semuanya, bagian yang penting saja yang kita mampu, yang itu membuat kita ini masih bisa bicara ketika ditanya oleh Allah, kamu perannya apa dulu di dunia? Ketika melihat generasi yang semakin buruk, semakin rusak, apa yang kamu lakukan? Kita masih bisa menjawab. Kalau kita tidak peduli, kita ancam, maka ketika Allah tanyakan barangkali kita tidak bisa menjawab. Mudah-mudahan ibu-ibu sedikit yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini bisa kembali merefresh. Saya kira bahasa saya merefresh karena saya yakin panjenengan semuanya sudah sangat sering mendengar apa yang saya sampaikan.
tetapi sekali lagi mengingatkan agar kita ini terus tersemangati untuk mengambil peran di dalam tugas kita masing-masing di tempat kita dimanapun berada, kapanpun, insya Allah mudah-mudahan kita adalah orang yang selalu sadar kita adalah bagian penting dari penjaga. Jadi dari peran peran khilafah kita di karena kita semuanya adalah kita semuanya adalah para penjaga di bumi kita. Semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya, wabil khusus untuk pribadi saya. Mudah-mudahan juga ini silaturahmi saya yang tidak hanya sekali, mudah-mudahan di kesempatan yang lain, dalam waktu yang lain, dalam kesempatan yang lain, dalam acara yang lain bisa juga bersilaturahmi kepada panjenengan semuanya. Mohon selalu banyak doanya agar saya utamanya yang berada di garis kebijakan pabrik ini bisa benar-benar tetap amanah dan tetap istiqomah yang memperjuangkan dan membentengi dari setiap aturan-aturan yang itu melenakan atau bahkan mungkin merusak demokrasi kita. Termasuk juga semuanya ini DPRD Jatim sedang panas kalau bagaimana sebagian yang paham ada tangkapan KPK yang terkait dengan ya biasa proses penganggaran yang memang ada yang memanfaatkan sehingga rodok ini rodok ringan sejak bagi kami yang ada di institusi itu ya walaupun tidak ada kaitannya tetap belok itu berkes gitu ya karena aturan di negeri ini terkadang memang tidak sangat jelas jika ada bersaing dan itu mengkhawatirkan itu sebenarnya. Mudah-mudahan juga Allah senantiasa menjaga kita semuanya istiqomah hidup Islam dan iman kita, senantiasa menjaga anak-anak kita agar masih masa depan kita menjaga masyarakat kita, dan mudah-mudahan insya Allah kita juga diberikan kekuatan, kesehatan, insya Allah hingga Allah memanggil kita menjadi orang-orang itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ini baterai. Ada waktu untuk Boleh sudah punya ada pertanyaan tiga dibatasi tiga, mungkin ada yang bertanya. Mohon saya kumpulkan dulu ya Ustazah. Iya. Maaf, banyak.
Sesuai dengan tema kita hari ini, peran ibu dalam membangun bangsa. Cukup menarik sekali untuk dibahas. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan ibu yang sudah menanamkan nilai agama, moral, budaya, kemanusiaan, agar anak kita berbakti kepada keluarga, nusa, dan bangsa. Terima kasih. Ini pakai mic ya? Tidak ada. Suara saya cukup keras gitu ya, kalau didengar. Ini saya coba menjawab. Ini beberapa pertanyaannya susah-susah. Saya coba. Mudah-mudahan bisa memberikan jawaban dari yang banyak. Yang pertama, pertanyaan terkait dengan bagaimana orang tua mendidik agar anak-anak belajar disiplin. Memang salah satu hal yang tadi saya tidak sampaikan dasar awalnya, tetapi tentu orang tua memberikan bagian penting orang tua, karena sebenarnya orang tua itu yang memberikan gambaran anak mulai dari dia lahir. Kita ini kan modalnya podo kabeh, bayi orang iso ngomong-ngomong, diajari ngomong, dikasih nutrisi, makanan, ya. Secara apa namanya modal, kalau kita bicara modalnya sama. Bayi ini lahir suci, tidak mengapa-apa, tidak membawa apapun. Bahkan modal kesehatan, kemudian modal pemikiran, modal apapun itu terbentuk ketika anak-anak ini lahir dan kemudian kita berikan asupan, berikan makanan yang bergizi atau tidak, kemudian berikan pendidikan agama yang baik, dan itu memberikan dampak sebetulnya. Maka termasuk juga ketika kita belajar terkait dengan LGBT ini tadi, tentu kita orang tua juga menjadi peran yang sangat penting. Betul yang disampaikan dalam konteks psikologi, kenapa seorang anak perempuan itu didekatkan dengan ibunya, karena dia anak itu akan pretend bahasanya adalah meniru ibunya, meniru bapaknya. Kalau dia dekat dengan ibunya, maka dia akan meniru untuk melakukan kegiatan yang sama dengan ibunya. Anak perempuan dengan ibunya yang dia lihat apa, ibu ini suka masak, maka dia masak-masakan. Keturunan itu masak-masakan. Main boneka anak-anakan, ya. Bonekanya dikasih perkulasi, membiasakan diri. Dia berada di dalam hidup yang belajar seperti ketika ibu melakukan. Ya. Dekat dengan bapak juga seperti itu. Dekat dengan bapak, yang laki-laki kita dekatkan dengan bapak. Agar ketika misalnya bapak biasa untuk servis sepeda motor, resik-resikan dia gitu. Bapak ke masjid, dia ikut ke masjid. Bapak melakukan kegiatan misalnya anak-anak juga ikut melakukan hal yang hampir sama. Jangan keliru, anak laki-laki didekatkan ke ibu dalam hal yang prinsip mungkin nggak apa-apa laki-laki bermasak ya. Tetapi khawatirnya apa? Ketika ibu main ginju misalnya, ibu pakai lipstick misalnya atau pakai bedak, ini siapa laki-laki? Pakai bedak, pakai lipstick misalnya. Nah, akhirnya apa? Kebiasaan-kebiasaan itu yang kemudian muncul. Akhirnya dia dekatnya dengan teman-teman perempuan. Akhirnya dia merasa nyaman dengan teman-teman perempuan. Akhirnya kemudian dia ingin menjadi seorang perempuan. Jadi bisa berawalnya dari situ, karena kebiasaan. Maka kalau kita misalnya punya anak perempuan, dibelikannya mainan-mainannya. Kalau perempuan itu apa sih yang dilakukan? Mainan masak-masakan, mainan boneka untuk anak-anak, gitu. Bukan dibelikan mobil, baik belajar mobil-mobilan, servis, ya servis itu. Hal-hal yang memang mainan yang itu mengarah kepada gender, kepada jenis laki-laki atau perempuan itu menjadi hal yang juga berbeda. Jadi memang hal pertama yang harus kita lihat seperti itu. Kemudian seorang ibu sekali lagi kita ini punya perasaan yang sangat sensitif kepada anak-anak kita. Pahami betul ketika anak-anak itu memiliki kebiasaan yang memang sudah melekat. Ya, jadi kita harus segera pilih. Maka kenapa ibu itu harus dekat dengan anak? Kenapa pendidikan itu
karena ibu sesungguhnya yang memang memiliki peran dekat dengan anak. Secara tidak hanya secara batinnya ya, tetapi kita ini punya sensitivitas. Perempuan itu kan sensitivitasnya luar biasa gitu ya. Perasaannya 9 dibandingkan pemikirannya yang 1. Karena peran kita mendidik anak. Jadi kalau anak itu mau melakukan sesuatu yang keliru, itu kita tuh udah ngerti dulu, rasanya itu sudah kerosok gitu kan, enaknya itu udah kerasa. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan putri yang tidak serumah dan ibunya. Nah ini memang mungkin pas kadung kebacot kalau ini. Ya. Harusnya ketika memang ada hal tertentu terpaksa, misalnya seseorang karena ditinggalkan suaminya atau kemudian si suami meninggal dan sebagainya, menikah lagi, maka yang terpenting tentunya tidak sekedar faktor hubungan dia dengan suaminya, tetapi hubungan keluarga. Karena apa? Karena menikah itu kan tidak sekedar 2 orang. Menikah itu melibatkan keluarga. Yo lepas api antara bojo bisa bersama. Dia tidak akan membutuhkan keluarga yang dalam praktek. Tetapi ketika dia ada masalah, siapa yang dia akan bawa berikutnya kalau tidak keluarga? Malah Yune kemana lagi kalau tidak? Maka seharusnya dia sudah mengkondisikan negerinya ini ketika dia akan menikah. Jadi kalau sekarang ini, ya karena sudah skadul dia mana ya nggak bisa. Maka yang harus dilakukan adalah memang pendekatan, ya memang harus intens dan tidak bisa segera, ya karena skadul itu lagi. Ya kalau kita mencegah kita lebih baik daripada mengobati, bahasa gitu kalau dokter ya. Maka ini karena sudah terlanjur, kita ini bagiannya adalah mengobati tadi, sudah bagian. Barangkali juga bentuk orang lain, jangan ibunya langsung. Ibunya tetap mengambil peran, dia sebagai seorang ibu tetap dekat kepada putrinya. Secara perhatian juga jangan sampai kemudian dia si anak ini merasakan bahwa dengan kehadiran orang ketiga ternyata hubungannya dengan ibu menjadi tidak lebih baik. Nah itu yang harus karena kalau kita itu tadi membawa sebuah keluarga baru ke dalam hal yang khusus, keluarga yang berikutnya itu kan memang tidak mudah. Maka harusnya kemarin ada proses di mana anak juga dikenalkan dulu. Kenal itu tidak sekedar namanya tentunya, tetapi kenal dalam arti ini akan menjadi misalnya orang tua baru, pengganti ayah, misalnya atau pengganti ibu. Ini misalnya tidak ada kejadian ini. Tapi kalau sekarang ya memang harus ada orang yang lain yang membantu ya secara dekat mungkin dan bisa menuturi anak masuk ke dalam dunia anak dan memahami betul. Kalau ibunya tidak bisa ya bisa ada orang yang ketiga yang bisa. Tapi kalau ibunya mau aktif dan kemudian juga intens untuk terus mendekati si anak, ya insya Allah mudah-mudahan juga tahu mengapa seperti itu. Si bapak juga harus menunjukkan bahwa dia bisa menjadi seorang bapak yang baik. Ya, hal-hal yang seperti itu saya kira bukan hal yang tidak bisa, tetapi insya Allah ya tentunya dengan ikhtiar dan doa, karena ini menyangkut hati ya. Kalau dapat hati ini kan doa yang besar ya. Kita kan nggak bisa membolak-balik manusia, kita bisa membolak-balik manusia ini hanya Allah. Maka perbanyak ikhtiarnya juga perbanyak doanya saja, supaya anaknya diberikan hatinya dan kemudian bisa menerima kondisi yang sudah ada. Yang ketiga, bagaimana langkah ibu untuk yang sudah menanamkan semua macam pendidikan, tetapi dan untuk menjaganya ya kita sudah berusaha memberikan seluruh modal bagi kehidupan anak kita yang lebih baik, yang terdidik, yang kemudian juga memahami secara Islam dengan baik. Berikutnya tentu bukan kemudian kita melepas, karena bagaimanapun juga saya katakan anak itu tetap dalam usia berapapun dia adalah anak yang masih butuh bimbingan kita. Maka kepada anak itu kita akan selalu memberikan pendidikan, diberikan pendidikan apapun, karena mereka juga kemudian sudah harus keluar di dalam dunia perselatan yang lain di luar. Tentu banyak informasi, banyak masukan yang kemudian mereka dapatkan,
Sehingga perlu tentunya bagi kita untuk terus melihat perkembangan anak kita. Kalau memang ada sesuatu yang memang tidak biasa, ya kita segera melihat. Makanya jalur komunikasi yang baik dengan anak-anak kita, sehingga kalau mereka mengalami sesuatu, dia datang dulu kepada kita, bukan kepada orang lain. Saya kira seperti itu Ibu, mudah-mudahan memberikan kemanfaatan. Saya mohon maaf sangat karena ini pagi ini juga harus ada Ramadan. Pesan Ibu, nanti datang sendiri ya, Ramadan ya. Jadi saya berbagi waktu dengan panjenengan. Mudah-mudahan sedikit tadi bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Dan insya Allah saya doakan panjenengan selalu sehat, selalu semangat membimbing para putrinya, memberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri yang juga insya Allah soleh. Ya. Itu saja, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan mungkin ada hal-hal yang memang panjenengan kurang berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Sepanjang pagi ini tadi, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah semua kegiatan yang kita lakukan semoga juga senantiasa memberikan keberkahan untuk kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas ilmunya hari ini kami haturkan jazakallahu khairan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan juga jazakallahu khairan atas tahunnya.